Ya ini teman-teman, kami dari Partai X akan coba membuatkan video reaction dari YouTube-nya Prof. Renat Kasali. Ini judulnya bukan kalah menang, ini tentang demokrasi, kejutan besar, sengketa pemilu. Ini bersama dengan ini Prof. Mahfud MD, yaitu calon presiden dari wakilnya dari Pak Ganjar Mahfud. Pak Mahfud, apa kabar? Selamat datang kembali di Cafe Berisi. Baik, Prof. Renal, alhamdulillah. Ini tambah bagus nih anunya ya. Suasana dan pertamanan di rumah perubahan itu. Kami mencoba perubahan menjadi lebih segar. Ya, terima kasih Prof. Mahfud. Terima kasih. Untuk yang kesekian kalinya Prof. Mahfud hadir di sini. Terima kasih dan proses kampanye sudah selesai, kemudian penetapan dari KPU sudah diumumkan makanya ya. Kemudian Pak Mahfud beberapa lama ini kelihatan agak sedikit lebih rileks. Iya, betul. Biasanya kita sering lihat di TV itu tabrak Prof. Gitu ya. Sekarang lebih rileks, Pak. Sekarang lebih rileks ya. Bulan terakhir ini. Ya, baik. Apa kesibukan Prof. Mahfud sekarang? Sementara ini saya menahan diri dulu ya untuk tidak terlalu banyak kegiatan karena ini kan baru pemilu. Ya. Dan sedang menuju titik-titik akhir dari proses penentuan hasil pemilu. Ya. Jadi tidak kalah juga Pak, belum kalah. Menurut mekanisme yang disediakan oleh konstitusi dan prosedur hukum, masih ada titik yang masih agak jauh untuk menentukan kekalahan dan kemenangan. Jadi menurut Prof. Mahfud ini masih belum kalah, teman-teman. Masih belum kalah, masih ada tahap selanjutnya, yaitu untuk sengketa hasil pemilu. Tapi sebenarnya masih ada dua jalur. Ya. Satu jalur. Nah, ini ada dua jalur menurut Prof. Mahfud. Penilaian oleh Mahkamah Konstitusi, yang kedua jalur politik. Prof. Mahfud jalur yang mana? Ini ada dua jalur, yaitu jalur hukum dan jalur politik menurut Prof. Mahfud. Ini yang menurut kami dari Partai X adalah keliru. Tapi nanti seharusnya adalah jalur legislatif melalui DPR. Karena menurut kami dari Partai X, arti politik sendiri adalah positif, yaitu perjuangan untuk mendapatkan kekuasaan dan menggunakannya dengan efektif, efisien, dan transparan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Agar di masa depan itu tidak timbul kepercayaan bahwa jabatan-jabatan politik itu sulit diraih oleh orang yang hanya punya keinginan, punya bakat. Nah, ini menurut Pak Mahfud adalah jabatan politik. Lah, istilah ini kalau dari kami Partai X harusnya jabatan eksekutif atau jabatan legislatif atau jabatan yudikatif. Orang yang dekat dengan kekuasaan, yaitu pemegang kekuasaan atau keluarga pemilik kekuasaan atau teman-temannya yang sedang berkuasa. Nah, ini menurut Pak Mahfud juga untuk menjadi ini ya, mendapatkan kekuasaan atau menjadi politisi harus dekat dengan kekuasaan. Yang menurut Prof. Mahfud adalah orang yang berkuasa sekarang. Padahal menurut arti demokrasi, yang berkuasa adalah rakyat. Jadi tidak ada lagi nilai moral, etik, dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu apapun hasil dari peradilan di Mahkamah Konstitusi nanti itu tetap akan kami tempuh, karena bagi kami orang-orang yang belajar hukum tata negara, Mahkamah Konstitusi itu merupakan panggung teater untuk menurut Prof. Mahfud, Mahkamah Konstitusi adalah panggung teater. Hanya di negara yang bersangkutan, tapi juga di seluruh dunia. Biasanya kita mengikuti kan sidang-sidang Mahkamah Konstitusi di seluruh dunia. Sama, Indonesia juga dikenal di seluruh dunia. Kita akan bicara melalui itu, Pak, melalui forum itu. Jadi di Mahkamah Konstitusi itulah secara akademis fakta-fakta hukum diungkap dan dibicarakan di sana. Iya Pak, fakta hukum diungkap dan dibicarakan. Bapak, saya bukan ingin menonjolkan peran saya ketika menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Nah, ini Prof. Mahfud membicarakan bahwa dirinya pernah menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. 13. Itu prestasinya lumayan. Sebelum itu Pak Jimli, prestasinya bagus, lalu saya melanjutkan sampai pada tahun 2012 itu Harvard Handbook itu di bidang penegakan hukum menulis 10 Mahkamah Konstitusi terbaik di dunia.
Oh. Nah, MK itu masuk. MK Indonesia masuk. Termasuk dalam kajian itu dari ya, menurut Prof. Mahfud, ya, karena apa? MK Indonesia pernah menjadi 10 besar MK di seluruh dunia. Satu ditulis oleh Henry Kuo. Sekarang jadi pendeta di Amerika. Dulu aktivis PRD atau apa ya? PRD dulu. PRD ya, dikejar-kejar dulu ya. Nah, ini aktivis PRD ini adalah ini mungkin salah satu partai. Partainya kalah. Ya. Di Indonesia dulu. Sekarang jadi pendeta dan nulis sebuah disertasi tentang Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Nah, di situ MK itu termasuk yang baik. Lalu ada disertasi lain yang ditulis oleh Iwan Satriawan juga mengidentifikasi bahwa masalah-masalah akademik yang sangat mendalam dan pelik dibahas di Mahkamah Konstitusi. Nah, kita berharap Mahkamah Konstitusi yang sekarang ini tetap mempunyai kesadaran dan kemauan yang seperti itu. Jadi mental negarawan memang sangat dibutuhkan di Mahkamah Konstitusi. Sangat dibutuhkan. Meskipun kemudian kan banyak orang yang ragu. Ya. Ini mental negarawan dibutuhkan di Mahkamah Konstitusi, teman-teman. Nah, ini kalau menurut sistem hukum di Indonesia ya, nanti teman-teman bisa cek. Ini kan sengketa pemilu ini yang digugat oleh dari kubunya Prof. Mahfud, yaitu dari kubu 03, yaitu adalah sengketa ini karena pencalonannya ini Mas Gibran yang lolos dari ini Mahkamah Konstitusi. Nah, padahal Mas Gibran ini adalah anaknya Presiden. Sementara sengketa pemilu sekarang dilakukan di Mahkamah Konstitusi. Nah, Mahkamah Konstitusi sendiri itu ketuanya itu diangkat oleh Presiden. Nah, seperti itu, teman-teman. Itu sistem hukum di Indonesia seperti itu. Ya. Ini Mahkamah Konstitusi beberapa tahun terakhir ini kan terpuruk ya. Sempat cacat itu juga. Iya, sudah ada yang masuk penjara, 2 hakimnya. Nah, Mahkamah Konstitusi yang sekarang ini yang pernah menjadi 10 besar tadi diberi sanksi. Sudah banyak yang ini masuk penjara karena korupsi. Pelanggaran etik yang luar biasa dan hampir tidak pernah ada kalau dalam ilmu hukum namanya landmark decision. Ya. Keputusan-keputusan yang monumental yang kemudian menjadi landmark menjadi suatu penonjol. Ya. Tapi saya berharap MK sekarang ini bisa melakukan itu lagi. Modalnya hanya satu, berani. Dan menurut saya apa sih yang ditakuti? Gitu. Nah, ini menurut Prof. Mahfud adalah MK modalnya berani. Teman-teman, lah ini berani tapi gimana mau berani? Lah, ketua MK-nya sendiri yang melantik adalah Presiden. Sementara sengketa pemilu sekarang ini itu adalah menyangkut anaknya Presiden yang menjadi wakil Presiden dari kubu 02, yaitu dari Prabowo dan Mas Gibran. Tetapi mari kita serahkan sebagai orang yang berkeadaban, ya itulah putusan hakim, kita serahkan kepada hakim yang mulia untuk memutuskan. Tapi nanti kita akan menjadikan itu sebagai panggung teater untuk menunjukkan bahwa hukum itu seharusnya begini, bahwa moral itu mendasari setiap kegiatan penegakan hukum dan kegiatan politik. Nah, ini teman-teman, ini kan dari menurut Prof. Mahfud, yaitu moral itu harus mendasari dibentuknya hukum atau peraturan. Nah, menurut Partai X, itu memang benar nih yang dikatakan Prof. Mahfud ini saya akui adalah benar, bahwa memang tingkatan paling rendah yaitu benar atau salah itu adalah hukum atau aturan. Di atasnya itu ada etika, moral, dan baik buruk. Barulah di tingkat atasnya lagi yang paling tinggi yaitu kebenaran sejati, atau makrifat, atau keadilan. Seperti itu menurut Partai X, saudara-saudara. Moral, etika, dan sebagainya. Bukan hanya soal prosedur semata-mata. Jadi dapat saya simpulkan bahwa proses di MK itu adalah bukan untuk menang-menangan. Oh iya, Pak. Bukan itu ya. Tetapi adalah untuk mengedukasi publik dan melihat fakta-fakta itu. Iya. Sehingga nanti kita mencari yang benar. Benar itu tidak harus di dalam vonis hakim, tidak harus di poli hakim. Tetapi nah, ini keliru ini teman-teman, ini keliru. Pernyataannya Prof. Mahfud mencari kebenaran. Kebenaran tadi itu adalah sama dengan hukum. Seharusnya kalau mau untuk pembelajaran bagi publik, ya ini Prof. Mahfud harusnya mengatakan untuk mencari keadilan. Kalau kebenaran adalah hukum. Tadi yang saya ceritakan di awal tadi.
Tapi kesadaran publik, oh ini yang benar, bahwa hakimnya memutus berbeda, itu soal lain. Soal lain, karena ada faktor-faktor yang bisa mempengaruhi hakim. Nah, ini tidak bisa. Ini salah juga, Prof. Mahfud. Namanya hakim harus memutus berdasarkan keadilan, berdasarkan ketuhanannya Maha Esa. Itu adalah semua keputusan pengadilan di Indonesia, atasnya sendiri, judulnya tuh demi keadilan berdasarkan ketuhanannya Maha Esa. Jadi tidak boleh hakim itu ada intervensi dan lain-lain. Nah, kalau peradilan di Indonesia masih ada intervensi, ya jadi ini peradilannya masih belum bagus, teman-teman. Seperti faktor intervensi, ya, atau mereka punya kasus juga. Wah, punya. Nah, ini juga hakimnya ada intervensi, ada kasus, itu tidak boleh, teman-teman. Kasus atau intervensi. Kalau saya katakan, MK itu sudah banyak diintervensi. Lalu orang tidak boleh dong mengatakan, Pak Mahfud mana buktinya bahwa diintervensi? Itu buktinya kan keputusan MK yang dipimpin oleh Pak Jimli Asyidiki itu. Keputusan itu mengatakan bahwa MK itu ketuanya dan para hakimnya bersalah karena membiarkan dirinya diintervensi oleh orang luar. Berarti sudah diintervensi. Artinya menurut Prof. Mahfud bahwa MK pernah diintervensi sampai tanggal dari putusan MK ya, teman-teman. Itu sudah dibuktikan oleh putusan MK, bahkan juga oleh DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk KPU-nya. Itu juga sudah dianggap melanggar etik. Nah, jadi Pak, kita akan mengedukasi itu. Jadi kami mulai mengerti ini, mengapa pada waktu isu mengenai hak angket akan digulirkan, Prof. Mahfud termasuk yang dianggapnya diam, mengesankan bahwa kurang setuju. Tapi ternyata yang ada di dalam benak Pak Mahfud ini adalah soal hukumnya, ya, di Mahkamah Konstitusi. Dan sedangkan yang ini saat hak angket ini Prof. Mahfud politik, ini panggung hukum, tidak ikut politik, berbicara di publik ya, teman-teman. Memang tidak banyak ikut soal angket karena satu, hak angket itu hanya dilakukan oleh anggota DPR. Ya, para politisi di sana. Politisi, ya, ini benar. Ya, di hak angket memang haknya dari anggota DPR. Dan itu nanti tarik-menarik politiknya akan kuat. Jadi saya katakan saya tidak ikut, bukan tidak setuju. Ini tadi tarik-menarik politik ini yang kurang pas. Jadi pemaknaan arti politik, kalau menurut kami Partai X tidak pas ini, tarik-menarik politik ini. Ini tidak jelas ini. Dan itu lebih condong ke arah negatif. Pertanyaan orang itu, apakah hak angket itu bisa memakzulkan presiden? Kalau terbukti seperti yang diangketkan presiden bersalah. Hak angket tidak bisa langsung memakzulkan presiden, tapi secara tidak langsung bisa. Misalnya hak angket mengatakan. Nah, ini menurut Prof. Mahfud bahwa hak angket tidak secara langsung bisa memakzulkan presiden, tetapi secara tidak langsung. Mengatakan, di dalam pelaksanaan undang-undang tentang APBN, atau undang-undang tentang keuangan negara telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan misalnya oleh pemerintah yang menyebabkan kerugian negara sekian, artinya itu kira-kira kan korupsi. Nah, kalau korupsi presiden bisa dimakzulkan, cuma tidak bisa dimakzulkan oleh angket itu. Angket itu nanti serahkan ke DPR, lalu DPR karena ada kesimpulan seperti ini kita makzulkan presiden. Itu bisa. Nah, menurut Prof. Mahfud bahwa dari DPR hak angket tersebut akan dibawa ke ini ya, setelah ini bisa dibawa ke KPK. Nah, tapi kalau itu pilihannya itu tidak akan terkejar. Karena tinggal beberapa bulan lagi. Iya, beberapa bulan lagi. Oktober kan? ya. Iya, jadi angket itu nanti perlu waktu di DPR aja syaratnya harus diusulkan sepertiga, dihadir 2/3, setuju 2/3, itu lama lagi kan. Lalu kalau benar terbukti diserahkan ke MK 3 bulan. Sidang ya. Kalau MK mengatakan betul presiden salah, kembali lagi ke DPR lalu dibawa ke MPR berapa bulan lagi. Sementara presiden akan berakhir. Jadi menurut Prof. Mahfud ini untuk hak angket untuk memakzulkan presiden itu secara waktu tidak akan mungkin cukup, teman-teman. Tapi apakah angket itu bisa mengakibatkan langkah atau tindakan hukum pidana? Bisa.
Kalau misalnya angket menemukan ini penyalahgunaan ini menurut Prof. Mahfud bahwa angket bisa untuk mengarah ke tindakan pidana. Apakah undang-undang pemberantasan KKN, kan ada undang. Kalau terbukti ada itu, bisa enggak makzulkan presiden? Tidak bisa kalau presidennya sudah berhenti. Sudah berhenti. Karena pemakzulan itu kan hukum tata negara. Merhentikan. Buat apa memberhentikan orang yang sudah berhenti? Gitu. Ini Prof. Mahfud benar ini. Prof. Mahfud benar bahwa buat apa memberhentikan orang yang sudah hampir selesai masa jabatannya. Atau sendiri kan sudah selesai, sudah mengundurkan diri, pidananya kan ke pengadilan juga. Iya kan, Pak? Wah, ini menurut Prof. Mahfud bahwa Pak Harto pun walaupun sudah berhenti, kasus pidananya tetap bisa jalan. Masih bisa dikejar, apalagi kalau dalam hukum pidana itu tindak pidana berat semacam korupsi itu masih terus diselidiki terus, dipantau terus sampai 18 tahun. Baik. Saat pengumuman KPU kemarin, Pak Ganjar dan Pak Mahfud mengatakan sudah siap untuk membawa kasus ini ke MK. Ya, dengan bukti-bukti yang sudah terkumpul secara lengkap. Dan Anda sudah mempelajari secara akademik, tinjauan akademik, Anda sudah baca semua. Ya. Seberapa siap sebetulnya Prof. Mahfud? Adakah kejutan-kejutan atau ada hal-hal yang justru misalnya saksi-saksi yang akhirnya mengundurkan diri? Kalau Pak, logika tuntutannya, logika dakwaannya atau permohonannya itu jelas dan sangat kuat dan sangat logis. Sangat kuat. Didukung oleh fakta-fakta putusan pengadilan sebelumnya. Tentang pembatalan sebuah hasil pemilu. Didukung juga oleh sekurang-kurangnya 7 negara yang sudah membatalkan keterpilihan presiden. Ya, ini menurut Prof. Mahfud ada 7 negara yang pernah membatalkan pemilihan presiden. Ya, salah satunya Kenya, Bolivia, Thailand, Ukraina juga pernah. Sochmai namanya apa ya? Yang tahun berapa? Tahun 2007 itu kan dibatalkan. Penerusnya atau pendahulunya? Iya, sesudah itu masih ada. Masih ada pemilu-pemilu yang dibatalkan. Masih banyak, Pak. Tinggal bagi kita itu hakim punya keberanian apa enggak. Nah, nanti kita akan adu. Nah, ini menurut Prof. Mahfud mempertanyakan apakah hakim di MK punya keberanian untuk bisa membatalkan hasil ini dari KPU. Dulu menjadi korban kecurangan, dititip uang untuk membayar orang. Ini kalau bilang berdua ngaku, tapi kalau mau dibawa ke pengadilan untuk bersaksi tidak mau. Berubah lagi sikapnya. Masih tetap materinya masih tetap, cuma kalau diajak jadi saksi pengadilan untuk apa saya kan? Prof. Mahfud bilang bahwa untuk mencari saksi, untuk bersaksi di MK itu sangat sulit. Sehingga memang lebih banyak orang yang tidak mau bersaksi. Oh, lebih banyak orang yang tidak mau bersaksi. Berarti ini satu kami punya hal yang tidak mudah. Hal yang tidak mudah. Itu sebabnya saya katakan tadi kita bersepakat, kita edukasi publik lah tentang kesadaran hukum agar nilai tentang menurut Prof. Mahfud perlu edukasi publik untuk kesadaran hukum. Perjalanan bangsa kita ke depan, bahwa jabatan itu tidak boleh dirampas karena punya kekuasaan atau dibeli karena punya uang. Itu aja Pak ke depannya. Sementara Anda juga pernah mengatakan bahwa keputusan MK ini mungkin tidak akan merubah, tidak akan merubah keputusan, tetapi tetap akan dijalankan dalam rangka untuk mengedukasi ini, Betul. Biar masyarakat tahu. Kembali lagi Prof. Mahfud mengatakan bahwa keputusan MK tidak bisa merubah keputusan, hanya untuk edukasi. Kira-kira kan begitu. Oh enggak, ini yang gugatannya lemah itu hanya karena kalah. Biar masyarakat tahu kan. Nanti akan terjadi perdebatan di panggung Mahkamah Konstitusi. Kemudian juga ada yang menarik lagi, yaitu saksinya Kapolda katanya. Ada Kapolda. Kalau itu kemarin Mas Henry yang bilang itu. Oh, Henry Yosodin. Nah, ini ada saksi dari kubunya 03 yang katanya punya saksi Kapolda yang akhirnya nggak jadi bersaksi. Tapi begitu enggak kan gitu. Ya, betul. Kalau udah pensiun barangkali dia udah muda. Sekarang yang sudah pensiun ikut kita Kapolda. Lalu kemudian juga ada yang menarik lagi. Dalam proses ini tiba-tiba kita menyaksikan berita Ganjar Pranowo ini kemudian dilaporkan oleh Indonesia Police Watch. Oh, ini bahwa ada kasus
saat bersamaan sebelum gugatan kubu 03 ke MK, apakah itu dilakukan untuk pengalihan pasangan Capres 03 dilaporkan persiapan ke KPK, ini Pak Ganjar Pranowo. Ya, kemungkinan Pak, kemungkinan itu menghambat jalur politik tadi, karena penanggung jawab di tingkat paslon untuk jalur politik itu Pak Ganjar. Nah ini untuk menghambat jalur politik ini konotasinya mungkin ini harus perlu diperbaiki. Merupakan bagian dari politik kerah leher itu harus dipegang gitu. Karena ini apalagi ini teman-teman, ini adalah politik kerah leher. Wah, ini istilah apa lagi nih dari Prof. Mahfud MD ini. Jadi kalau menurut kita dari Partai ya arti politik itu adalah positif, teman-teman, yaitu perjuangan untuk mendapatkan kekuasaan. Setelah mendapatkan kekuasaan, baru kita gunakan kekuasaan tersebut untuk dijalankan dengan efektif, efisien, dan transparan untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi bagi teman-teman ini yang melihat ini para politisi yang tidak punya kemampuan untuk menjalankan pemerintahan dengan efektif, efisien, dan transparan, lah akhirnya ini menjadi tersandra ini, seperti apa yang dikatakan Prof. Mahfud. Tersandra. Nah, jadi istilah politik kerah leher tadi itu ini kurang tepat. Jadi istilahnya kalau dari Partai X mengatakan bahwa ini adalah berpotensi menjadi political crime karena dalam menjalankan kekuasaan tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan kekuasaan dengan efektif, efisien, dan transparan. Akhirnya jadi tersandra ini. Tertawa aja, itu kan pemerintah resmi dan bukan hanya Jawa Tengah melakukan hal yang seperti itu. Dan itu ada aturannya, bahkan juga DKI juga melakukan itu, semacam itu gitu. Sehingga Ganjar kalau dalam urusan itu, sejauh yang saya tangkap, sangat firm. Bicara dia mau ada apa-apa kalau itu. Nanti kalau saya dipanggil saya datang kan. Kita buka aja semua di provinsi-provinsi lain. Kata dia kan. Karena melakukan hal yang sama, mengasuransikan nasabah bank kan. Mengasuransikan nasabah bank? Iya katanya sih, saya tidak tahu teknisnya bagaimana seorang nasabah itu diasuransikan dari apa, tetapi katanya itu dilakukan di berbagai tempat. Tapi itu resmi antar pemerintah, sehingga uang itu seumpama pun ada ya masuk ke Pemda gitu. Tapi nanti kita lihat perkembangannya. Ya, ini Prof. Mahfud bicara tentang dugaan kasus korupsi yang dilakukan oleh ini capresnya yaitu Pak Ganjar Pranowo. Politisi atau menjadi calon presiden dan wakil presiden. Iya. Romantika politik. Romantika dinamismenya seperti itu ya. Mudah-mudahan kaum muda banyak belajar dan mudah-mudahan ke depan negeri kita ini tidak selalu ada gangguan-gangguan seperti itu, tapi kita bisa lurus walaupun check and balance. Ya ini harapan kita, teman-teman, harapan kita kepada Prof. Clement Kasali harus bisa memberikan pendidikan politik tentang arti politik. Baik, ini kita panggil baristanya dulu nih. Paling enggak hak dan kewajiban kita sebagai warga negara seperti apa. Selamat malam Pak Mahfud. Selamat malam. Apa kabar? Baik Pak, kita ketemu lagi. Bapak mau pesen kopi hitam ya? Iya, kayak yang kemarin tuh enak kopi hitam ya. Kopi hitam ya. Sip ya, oke. Bapak juga. Saya juga kopi hitam. Oke, kopi panas. Hitam 2. Sekarang berarti kegiatan Pak Mahfud apa ini sehari-hari? Saya sampai sekarang ini masih menunda seluruh kegiatan. Saya kegiatan banyak sekali, ngajar saya di beberapa kampus. Nah, ini masih membimbing di ditanyakan kesibukan Prof. Mahfud setelah menunda kegiatan sampai ikut konstelasi pemilihan presiden kemarin. Agar tidak terlalu dikaitkan dengan masalah politik. Nanti kira-kira habis lebaran lah atau hari lebaran lah saya mulai. Nah ini Prof. Mahfud bilang bahwa kegiatan ini jangan disangkut pautkan dengan masalah politik. Padahal ini beliau sendiri adalah peserta pemilu presiden, yaitu menjadi capres. Nah, padahal arti politik sendiri yaitu adalah perjuangan untuk mendapatkan kekuasaan dan menjalankannya dengan efektif, efisien, dan transparan, dan harus bisa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Jadi beliau ini kan sudah terpilih menjadi capres, jadi kegiatannya kalau bisa tetap harus melakukan pendidikan politik lah, paling enggak ini politik kebangsaan, teman-teman. Menormalisasi kegiatan saya mengajar, membimbing disertasi, berkunjung ke pesantren-pesantren, ke kampus-kampus, memberi halakoh, diskusi. Gitu. Jadi proses di MK ini cepat ya Pak Mahfud kali ini ya?
14 hari. Oh, 14 hari. Sejak diputuskan oleh KPU tadi malam. Proses di MK itu hanya 14 hari sejak tanggal 20, sejak keputusan KPU. 1 atau 2 hari diperiksa administrasinya, langsung sidang. Sidang ini paling lama 14 hari sudah diputus. Ini menurut undang-undang. Jadi kira-kira 14 hari sejak April gugatannya diterima. Pertengahan kalau 14 hari dipakai semua, itu dihitung dengan hari liburnya, itu sudah clear. Jadi habis Lebaran kehidupan baru kita. Ya, ada harapan baru mungkin ya Pak ya. Oke. Berarti ini setelah Lebaran kembali ngajar lagi Pak, balik ke UII kan Pak ngajarnya? Ya, saya di mana-mana saya ngajar. Oke. Oh ya. Ngajar saya. Ini Prof Mahfud ngajar di mana-mana, ternyata di Nah ini Pak, banyak kampus. baru putusan KPU nih Pak, ditetapkan yang menang gitu. Nah, refleksi Bapak nih Pak, selama kontestasi kemarin apa sih Pak? Ada satu kesan yang sangat mendalam kepada saya di luar soal hasil menang yang diumumkan oleh KPU dan MK. Yang sangat berkesan bagi saya itu begini, mungkin kamu tidak tahu. Saya itu diminta oleh Bu Megawati untuk menjadi pasangan calon wakil presiden. Itu diminta secara tulus dan tanpa bayar serupiah pun. Kenapa ini menjadi berkesan bagi saya? Jadi tidak ada transaksi. Menurut Prof Mahfud, beliau tahu bahwa menurut Prof Mahfud, ya ini menurut Prof Mahfud bahwa beliau ditawari oleh Ibu Megawati untuk menjadi cawapres dengan tanpa dimintai biaya. Nah, ini menurut Pak Mahfud ini adalah hal yang spesial, teman-teman. Jadi kalau menurut kami dari Partai X, teman-teman, itu adalah hal yang biasa. Seharusnya memang seperti itu. Seharusnya untuk menjadi calon apapun, kepala daerah, presiden, wakil presiden, itu memang seharusnya tidak ada transaksi uang. Karena kenapa, teman-teman? Kalau dilakukan dengan transaksi uang, lah inilah yang menyebabkan terjadinya bibit-bibit korupsi di awal. Seperti itu, teman-teman. Jadi kalau menurut kami dari Partai X, ya memang seharusnya seperti itu. Ini bukan hal yang luar biasa, seperti itu. Tapi kalau menurut Prof Mahfud, ini hal yang luar biasa. Atau jangan-jangan kebiasaannya sebelum-sebelumnya itu memang dimintai ini biaya, teman-teman. Punya modal juga ya? Punya modal. Ya. Itulah, Anda tahu, Bapak tahu kan? Ya. Isunya itu sejak dulu, sejak pemilu beberapa kali yang lalu. Kalau mau jadi calon mahal sekali. Presiden itu triliunan. Wah, ini apalagi triliunan. Ini uang dari mana? Nah, ini kalau kita lihat dari harta LHKPN-nya yang seharusnya di-store sebelum menjadi kepala daerah atau menjadi presiden, itu apa iya uangnya sampai triliunan. Nah, inilah akan menjadikan ini ya, calon presiden atau calon wakil presiden ini tersandra, teman-teman, tersandra. Sehingga saya tidak pernah mendekat ke Bu Megawati, tidak pernah mendekat ke parpol agar saya dipilih, tidak pernah membuat baliho, tidak pernah apa. Tapi tiba-tiba Bu Mega minta saya menjadi wakil presiden. Dengan tulus Pak Mahfud katanya, dunia hukum di Indonesia ini sedang bermasalah besar. Ya. Penegak hukum. Nah, ini Bu Megawati menyampaikan kepada Prof Mahfud bahwa dunia hukum di Indonesia menjadi masalah besar. Itu memang benar, teman-teman, memang benar. Saya sendiri pernah mengalami beberapa sidang di pengadilan, baik di pengadilan negeri, pengadilan tun, dan pengadilan pajak. Itu memang luar biasa untuk penegakan hukum. Cuman masalahnya seperti ini, teman-teman. Cuman masalahnya, yang sebelum Prof Mahfud ini ikut pemilihan wakil presiden, Prof Mahfud ini adalah Menko Polhukam, jadi Menteri Koordinator di bidang politik hukum dan keamanan, teman-teman. Jadi sebenarnya peranan Prof Mahfud itu sangat besar, teman-teman, untuk menjadikan hukum di Indonesia lebih baik, teman-teman. Jaksa, polisi, dan sebagainya disebut oleh Bu Mega. Ini sudah tidak karuan, ini sudah bahaya bagi bangsa. Kita perlu orang yang berani menegakkan hukum, memberantas korupsi, dan menegakkan hak asasi. Untuk itu saya minta Pak Mahfud menjadi calon wakil presiden. Tugasnya itu tadi. Dan Bu Mega bilang, tidak perlu biaya.
Dia tahu toh, saya mesti tanya biaya kan, biayanya berapa. Tapi sebelum saya tanya, tidak perlu biaya, Pak Mahfud kampanye saja, nanti kami yang ngurus. Dan betul saya tidak keluar sepeser pun untuk keperluan pencalonan saya itu. Semuanya diurus dengan penuh kesungguhan oleh teman-teman di DPP. Ya, memang seharusnya seperti itu, teman-teman. Yang paling dikenal isunya kan, wah, memang seharusnya seperti itu. Mahal, gitu. Nggak ada serupiah pun untuk saya, nggak ada. Ternyata nggak benar juga, karena saya tanya Bu Mega kok begitu? Lah ya, ini negara harus kita perbaiki, kita harus mencari pemimpin yang benar gitu. Nah, lepas dari soal hasilnya itu soal lain, karena pasti tidak. Menurut Pak Mahfud kita harus mencari pemimpin yang benar, teman-teman. Ya. Tidak ada satu perjuangan niat baik seperti itu pasti ada hasilnya, entah apa nanti, kan gitu. Paling tidak pembelajaran. Ya tuh Pak. Betul. Nah ini kan kalau saya lihat Pak Mahfud ini ikon keberanian gitu Pak sebenarnya ya, berani tabrak. Iya, tabrak sana tabrak sini gitu. Kemudian sekarang kita sudah tahu Pak pemimpin ke depan akan siapa. Lalu apakah ada harapan Pak bahwa korupsi terus kemudian ya kasus-kasus lain itu bisa terselesaikan gitu sesuai dengan harapan Pak Mahfud? Kita berharap gerakan masyarakat untuk itu semakin menguat. Nah, ini teman-teman, ini Prof. Mahfud kembali menyatakan bahwa harus ada gerakan masyarakat untuk mewujudkan ini untuk memberantas korupsi, teman-teman. Jadi masyarakat ini harus tanggung jawab ini. Ini menurut Prof. Mahfud ini ya, masyarakat yang harus ikut berjuang gitu loh. Semakin menguat. Karena kalau kita berharap kepada rezim, kepada pemerintah yang lahir dari proses pemilu yang seperti ini mungkin terlalu jauh harapan kita. Oleh sebab itu kita. Nah, jadi menurut Pak Mahfud salah satu jalan adalah dengan gerakan rakyat. Jadi kalau mengharapkan rezim yang sekarang itu menurut Prof. Mahfud adalah jauh, tidak akan bisa mewujudkan pemberantasan korupsi. Menurut Prof. Mahfud seperti itu. Ide masyarakat ya melalui kampus-kampus, civil society dan sebagainya lah. Kita harus bangun kesadaran itu. Saya tadi baru sampaikan ke Prof. Renal gitu. Kita tidak boleh membiarkan adanya kesan di mata generasi muda bahwa untuk menggunakan hak politik untuk menjadi presiden, wakil presiden, anggota DPR, menteri dan sebagainya itu bisa ditempuh hanya kalau punya kekuasaan atau dekat dengan penguasa atau punya uang. Ya ini benar. Ini Prof. Mahfud benar. Kan gini, bahwa untuk menjadi pejabat publik punya uang jangan berharap. Itu tidak harus punya uang yang banyak dan punya kekuasaan. Penguasa jangan berharap. Generasi yang akan datang harus dihilangkan dari kesan seperti ini. Pokoknya ke depan kita harus bangun demokrasi dan penegakan hukum gitu, sehingga nilai-nilai etik dan moral itu tidak. Nah ini teman-teman, seharusnya saat tidak menjadi sudah tidak kampanye lagi menjadi capres. Nah ini Prof. Mahfud harusnya melakukan pendidikan politik, teman-teman, melalui kampus-kampus yang katanya tadi banyak tempat beliau mengajar. Nah nanti kalau melakukan pendidikan politiknya tiap mendekati pemilu, nanti rakyat ya kurang paham lagi, akhirnya disalahkan lagi nanti rakyat. Sementara sistem kenegaraan kita, yaitu saat rakyat sudah mencoblos, itu rakyat sudah tidak bisa ngapa-ngapain, teman-teman. Misalkan Anda pilih Prabowo, Gibran kemarin, nih. Terus ternyata janjinya adalah makan siang gratis, ternyata nggak dikasih makan siang gratis. Terus Anda mau komplain kemana? Salurannya kemana komplainnya? Sulit, teman-teman. Tidak membahayakan, ya, dibangun agar tidak membahayakan masa depan bangsa kita. Jadi sekarang sebenarnya lebih mending kita ini ya Pak ya, edukasi ke masyarakat daripada kita berharap dengan pemerintah selanjutnya. Ya berharap juga, karena begini, pada setiap rezim yang korup sekali. Nah, ini pasti ada orang baiknya. Nah, ini teman-teman. Jadi ini yang sering terjadi, teman-teman. Ini mau mulai pembenahan, perbaikan untuk negara, itu mulai dari mana? Dari rakyat dulu kah atau dari pemerintah, teman-teman? Nah, kalau menurut pandangan kami dari Partai X, teman-teman,
pertama itu harus dari pemerintah, teman-teman. Karena pemerintah ini memegang anggaran, memegang otoritas, memegang kebijakan, teman-teman. Cuman rakyat memang harus mulai belajar politik. Apa arti politik? Gimana hak dan kewajiban kita sebagai warga negara itu harus paham. Karena kalau kita tidak paham, kita akan ini berkali-kali ditipu dalam tanda kutip oleh para ini ya, calon yang mencalonkan diri menjadi anggota presiden atau menjadi anggota DPR, itu kita akan mudah sekali ditipu, teman-teman. Rezimnya yang korup, iya toh Pak. Coba zaman Pak Harto katanya korup, masih muncul tokoh-tokoh seperti Yusuf, Ya, Billy Judono, Ya, Mari Muhammad. Ya. masih selalu ada. ya. Kita harus sedapat mungkin masukkan orang-orang di situ untuk mewarnai itu. Nah, ini teman-teman, ini yang berkali-kali di setiap rezim pemerintahan, ya ini katanya pasti ada orang baik. Ya benar, ada orang baik. Cuman harus kita lihat orang baiknya ini berapa persen. Nah, kalau orang baiknya itu lebih sedikit daripada orang jahatnya, yang orang nggak benar, lah negara ini mau dibawa kemana? Makanya itulah perlu pembenahan sistem kenegaraan. Harus ada pembedaan antara negara dan pemerintah, teman-teman. Apa itu negara? Negara adalah terdiri dari 3 unsur utama. Satu, yaitu ada wilayah. Yang kedua, ada rakyat. Yang ketiga, ada pemerintah, teman-teman. Sebenarnya ada lagi yang keempat, yaitu pengakuan dari negara lain. Cuma yang kita bahas di sini adalah 3 hal. Negara terdiri dari 3 hal atau 3 unsur, salah satunya adalah pemerintah. Maka dari itu seharusnya ada pembeda antara kepala negara dan kepala pemerintah. Biar situasi politik kita itu lebih relatif stabil. Kita negara ini lebih efisien dalam bekerja. Rakyatnya lebih produktif. Kalau sekarang ini yang kami lihat dari Partai X, ini banyak energi negara ini itu habis untuk perdebatan hal yang tidak perlu. Seperti itu, teman-teman. Jadi saya katakan bukan tidak bisa berharap. Mungkin kalau berharap terlalu jauh mungkin naif. Tetapi harus diingat bahwa pada rezim yang sejelek apapun pasti ada orang-orang baiknya. Pada rezim yang sebaik apapun pasti juga ada pencolengnya meskipun. Ya, ini benar, teman-teman. Ini benar. Pada rezim seburuk apapun pasti ada orang baik. Pada rezim sebaik apapun pasti ada orang buruknya. Tapi kalau boleh milih, teman-teman, Anda pilih yang pertama atau yang kedua? Kalau kami dari Partai X, pasti pilih yang kedua, teman-teman. Pada rezim yang baik, pasti ada orang buruknya. Kita seharusnya memilih yang kedua. Yang kedua, teman-teman. Dengan cara apa? Dengan memperbaiki sistem. Kalau sistemnya udah bagus, seperti negara-negara Eropa, udah sistemnya itu, situasi politiknya akan lebih stabil, teman-teman. Nah disitulah kita bermain di dalam kehidupan ini. Satu pertanyaan lagi nih Pak, sebagai anak muda ya Pak ya, mungkin di sana luar sana juga yang menjadi pendukung Ganjar Mahfud gitu Pak. Apa sih pesan mereka Pak supaya bisa meneruskan hidupnya nih Pak setelah adanya kontestasi pemilu ini? Setelah tahu oke, berarti Pak Mahfud itu belum menjadi wakil presiden. Iya, hidup itu mengalir. Tidak boleh berhenti di cekungan, itu akan menimbulkan busuk. Saya tahu banyak orang yang kecewa. Betul, teman-teman, betul. Yang nangis sampai sekarang gitu karena hasil pemilu. Tapi juga banyak orang yang gembira. Itu biasa. Oleh sebab itu menurut saya kita harus tetap berjalan. Nilai-nilai perjuangan itu tetap bisa ditegakkan, bisa dipedomani, bisa dibaca apa yang kita perjuangkan untuk. Nah, ini teman-teman. Ini yang perlu kita pegang dari perkataan dari Prof. Mahfud. Kita harus tetap berjalan dengan nilai perjuangan. Ya, yang harus bisa ditegakkan, dipedomani, dan dibaca di negara ini. Nah, nanti kita tunggu, teman-teman. Apakah nanti setelah misalkan ini dinyatakan kalah di Mahkamah Konstitusi, apakah kubu 03 ini akan merapat ke pemenang? Karena kalau menurut pernyataannya Prof. Mahfud seperti ini, seharusnya Prof. Mahfud harus setia di jalur yang beda dengan pemenang pemilu saat ini, yaitu Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka Buming Raka. Negara ini. Kita lanjutkan, teman-teman.
Ya saya berharap lah kalau kamu ketemu teman-temanmu jangan kecewa. Apapun pilihanmu, apapun hasil pemilu, hidup ini tidak pernah berhenti, terus mengalir. Nah, betul teman-teman. Gitu. Betul, oke. Apapun hasil pemilu memang kita harus melanjutkan hidup karena tidak ada pengaruhnya bagi kehidupan kita, teman-teman. Terima kasih Galung. Ya. Baik, Prof. Mahfud. Jadi itu harapan orang-orang muda. Dan Pak Mahfud telah memberikan satu harapan bahwa hidup itu tidak boleh berhenti. Ya, harus terus mengalir dan menciptakan hal-hal yang barangkali kita bisa mendukung terus terjadinya hal yang lebih baik. Apa rencana selanjutnya, Prof. Mahfud? Kalau ya itu kembali ke profesi semula. Ya. Saya Pak ikut di, ya ini Prof. Mahfud akan kembali ke profesi semula. Di awal reformasi, tepatnya tahun 99. Ketika kemudian diangkat menjadi Menteri Pertahanan. Jadi saya sudah 24 tahun. 24 tahun. Berpindah-pindah. Oh. Dari Mahkamah Jadi Prof. Mahfud ini sudah 24 tahun teman-teman ada di pemerintahan. Ya, Menteri Kehakiman. Ya. Lalu ke DPR, Pak. Nah, anggota legislatif. Lalu ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi. Ya, kami Itu harapkan Prof. Mahfud bisa menjadi sang pencerah. Ya. Oh iya Pak. Makanya kita ketemu malam ini. Salah satu di antaranya saya mau ngajak Pak Renat Kasali untuk bersama berbaris dalam geraskan pembangunan demokrasi dan keadilan hukum di Indonesia. Kalau gitu ini sejalan dengan ini Prof. Mahfud mengajak Prof. Renat Kasali yaitu gerakan demokrasi untuk apa tadi keadilan. Ini akan bikin School of Politics. Wah, bagus Pak. Bagus, saling dukung nanti kita. Ini Prof. Renat Kasali juga akan membuat sekolah politik, teman-teman. Itu kan dulu Prof. Mahfud yang akan melakukan mengenai sekolah politik, teman-teman. Nanti kan Partai X akan membuat sekolah politik yang online, teman-teman. Jadi nanti akan bisa dinikmati oleh seluruh warga negara. Karena salah satu tugas partai politik yaitu adalah menyelenggarakan pendidikan politik bukan hanya kepada anggota, tetapi kepada masyarakat luas, teman-teman. Jadi itu memang seharusnya menjadi tugas partai politik. Jadi mohon maaf, Prof. Renat Kasali. Jadi sebenarnya ini berbaik hati nih. Prof. Renat Kasali belum mempunyai partai politik, justru sudah mau membuat sekolah politik. Ini yang kalau kami memang dari Partai X, karena sudah menjadi partai politik, ya kami kewajiban, teman-teman. Tapi kalau Prof. Renat Kasali tadi akan membuat sekolah politik, sementara beliau belum memiliki partai politik, ini sangat luar biasa, teman-teman. Apa untuk penegakan hukum, HAM, dan apalagi di sana? Kalau di gagasan yang ke depan maksudnya kalau itu tadi yang saya katakan penegakan hukum, HAM, kemudian pemberantasan korupsi itu kemarin yang ditugaskan oleh Bu Mega kepada saya. Kalau jadi. Nah, sekarang kita akan membuat itu dalam sebuah lembaga swadaya masyarakat yang berbasis di kampus. Ini Prof. Mahfud membuat LSM di kampus. Itu nanti akan mengadakan kegiatan-kegiatan untuk pembangunan hukum, penyadaran hukum kepada masyarakat, kepada pemerintah, koreksi-koreksi juga kepada pemerintah. Ya ini teman-teman, Prof. Mahfud juga akan memberikan pendidikan hukum dan politik kepada masyarakat. Padahal kalau kita tahu teman-teman, Prof. Mahfud ini tidak memiliki partai politik. Jadi ini luar biasa juga ini. Ini juga baik juga. Sudah ada Prof. Renat Kasali dan Prof. Mahfud ini yang akan menyelenggarakan pendidikan politik. Dan ya masyarakat tentu saja di dunia pendidikan. Mengedepankan rule of law ya? Iya, mengedepankan rule of law dan kalau diucapkan kan gampang, aturan. Kadang-kala rule of law itu menjadi rule by law, iya kan Pak? Orang melakukan kejahatan melalui hukum. Seperti yang sekarang banyak ditulis orang kan? Kejahatan sekarang ini dibangun melalui legal, melalui proses-proses demokrasi, proses hukum sehingga. Nah ini teman-teman, kejahatan sekarang ini dibangun melalui proses-proses yang legal. Karena dibangun melalui proses demokrasi. Nah, ini sebenarnya kalau di kami, teman-teman, ini sudah masuk political crime, teman-teman. Political crime. Ini kenapa hal itu terjadi? Karena saat pemegang kekuasaan, baik di eksekutif, legislatif, maupun di yudikatif, membuat peraturan, perundang-undangan, nah, itu dibuat atas dasar mungkin, itu dugaannya ada pesanan, teman-teman. Ada pesanan. Nah, ada pesanan. Jadi, sehingga menyebabkan aturan yang dibuat tadi bisa menimbulkan celah untuk
berbuat kejahatan, teman-teman. Nah, ini ada proses yang salah, teman-teman. Dari pengertian politik ya yang dipahami oleh apa bapak-bapak kita yang mencalonkan menjadi anggota DPR, mencalonkan menjadi presiden, wakil presiden, dan kepala daerah, teman-teman. Disebut di Indonesia corrupted demokrasi. Corrupted demokrasi. Ya, ini yang sempat disindir beberapa hari ini ya. Iya, Pak. Ya. Nah, ini ada istilah baru lagi, teman-teman. Corrupted demokrasi. Kita akan menyebarkan bahwa di atas hukum-hukum resmi yang tertulis, yang sering dia katakan rule of law, itu sebenarnya ada landasan lain yang lebih penting, yaitu moral dan etik. Karena moral, hukum tanpa moral dan etik itu kan kejahatan. Nah, ini benar, teman-teman. Hukum tanpa moral dan etik menjadi kejahatan. Ini benar, teman-teman. Ini benar. Cuman kami dari partai dengan tegas menyatakan seperti ini, teman-teman. Adalah orang yang melakukan pelanggaran moral dan etik pasti melanggar hukum, teman-teman. Pasti melanggar hukum, teman-teman. Nah, contohnya kalau kita bisa flashback ke putusan Mahkamah Konstitusi, putusan 90 Mahkamah Konstitusi yang menyebabkan lolosnya ini saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres, itu kan sudah diputuskan oleh MK melanggar etik. Nah, itu pasti melanggar hukum, teman-teman. Pasti. Nanti kalau kita jeli, cari, pasti akan ketemu pelanggaran hukumnya di mana. Nah, ini kalau dari kami, dari Partai X, yaitu adalah sebenarnya MK ini adalah negatif legislatif. Jadi dia adalah pembuat undang-undang yang dari negatif legislatif ya. Jadi tidak boleh membuat undang-undang baru. Mahkamah Konstitusi bisanya misalkan undang-undang ini dari pemerintah diajukan ke DPR. Lah, dari situ akan menjadi undang-undang atau sudah menjadi undang-undang, Mahkamah Konstitusi tinggal menyatakan ini layak diteruskan apa dibatalkan. Seperti itu aja. Ya, Pak, kesewenang-wenangan. Nah, sekarang ini sedang merosot di negara kita. Ya. Moral dan etik orang sudah tidak lagi malu. Dan dianggap ini benar ya. Benar ya. Ini berdasar aturan benar. Tidak malu lagi, tidak takut lagi. Ya. Baik. Nah, ini yang bahaya bagi masa depan. Ya benar, teman-teman. Memang kondisi sekarang seperti itu, teman-teman. Saya kembali sedikit ke setelah fase pencoblosan. Ya. Ada isu adanya kerenggangan antara Anda dengan Pak Ganjar. Enggak juga. Jadi itu biasanya sih wartawan lepas yang begitu yang suka di TikTok gini. Suatu hari persis di hari pencoblosan itu saya di Jogja. Oke, nah, ini ada isu bahwa ada kerenggangan antara capresnya yaitu Bapak Ganjar Pranowo dengan Prof Mahfud. Pak Ganjar masing-masing sibuk karena saya ke Mekah terus ke sini, Pak Ganjar keliling mana sekarang mencoblos juga di tempat. Lalu ditulis di berita Pak Mahfud sudah renggang dengan Ganjar, sudah 4 hari tidak pernah saling sapa, tidak ketemu. Saya ke Mekah, itu pertanyaannya. Tapi sebenarnya kami ketemu, Pak. Ini 3 hari berturut-turut nih kami ketemu terus ya persiapan di MK ini. Sesudah itu kami. Jadi ini adalah Prof Mahfud membantah tuduhan wartawan yang menyatakan ada kerenggangan antara Prof Mahfud dengan Pak Ganjar Pranowo. Ya. Ketemu Pak. Bertemu dengan banyak tamu di sini ya. Iya begitu. Ya baik. Tadi bertemu Pak Ganjar dulu. Ya. Jadi sekarang sudah berdamai kelihatannya dengan beberapa hal keadaan. Saya lihat di Twitter juga Pak Mahfud sudah kembali aktif. Sudah mulai, Pak ya. Kembali aktif, tetapi ada yang menarik perolehan suara Anda dengan Pak Ganjar hanya 16%. Iya, hanya 16%. Kemudian jadi bercandaan. Di kalangan muda seakan-akan ini sisa baterai gitu. Lobet. Iya. Candaan orang. Kita nikmati saja setiap candaan itu. Iya. Jangan dibawa ke perasaan ya. Iya. Nah, Anda bukan tipe orang yang seperti itu. Iya. Ada yang mengatakan bahwa 16% itu adalah belakangan ini Anda sering posting ya. Hal-hal yang lucu. Sisa baterainya handphone seperti itu, teman-teman. Dan gerakan politik. Ya. Apakah ada tujuan tertentu? Sebenarnya di tengah-tengah masyarakat kita tuh kan masih ada. Pertama yang menganggap Islam itu berbahaya. Ada pendapat dari Prof Mahfud yaitu Islam dan gerakan politik. Sehingga bilang jangan bawa-bawa dong agama ke negara. Tapi memang ada juga di kalangan umat Islam yang sedikit menganggap Indonesia ini harus negara Islam. Maka saya katakan
ini ada pendapat teman-teman, ini yang harus saya luruskan dari Partai X, yaitu yang menganggap bahwa jangan bawa-bawa agama ke politik, teman-teman. Ini yang tidak bisa, teman-teman. Ini yang tidak bisa, teman-teman. Agama itu dibuat untuk mengatur seluruh kehidupan manusia menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik, teman-teman. Ya, sementara politik sendiri artinya adalah perjuangan untuk mendapatkan kekuasaan dan menjalankannya dengan efektif, efisien, dan transparan untuk kesejahteraan masyarakat. Sama, nilai-nilai ini adalah dengan nilai-nilai dari agama, teman-teman. Jadi, agama ini di atas semuanya, teman-teman. Kalau kita pisahkan antara agama dan politik dan kehidupan kita yang lain, dalam kehidupan kita dalam sosial, ekonomi, inilah awal mulanya terjadinya apa ya, istilahnya fraud, teman-teman. Misalkan ada timbulnya korupsi dan lain-lain. Karena tidak adanya manusia ini takut dengan Tuhan, teman-teman. Karena, sekarang waktunya berpolitik. Berarti Tuhan, nanti dulu ya Tuhan ya. Sekarang saya lagi politik nih. Ini kalau kita politik dengan pakai atas nama Tuhan, nanti kita nggak bisa main-main ini. Nggak bisa tipu-tipu ini, teman-teman. Seperti itu, teman-teman. Jadi, nggak bisa, teman-teman. Menurut Partai X, agama ini di atas segalanya. Karena kalau kita orang beragama, sesuai dengan sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa, menurut Partai X, sila pertama ini apa? Yaitu agama, sila pertama ini. Yang artinya apa? Kita harus selalu online terhadap Tuhan. Seperti itu, teman-teman. Selalu online kepada Tuhan. Bentuknya apa? Atau outputnya apa kalau kita selalu online? Orang lain yang di sekitar kita itu menjadi aman. Aman ada 3 hal. Aman hartanya, nyawa, dan martabatnya, teman-teman. Jadi kalau kita tidak membawa agama dalam kehidupan kita berpolitik, wah ini akan sangat berbahaya, teman-teman. Akhirnya yang terjadi bukan politik, yaitu political crime, karena agama dijadikan nomor 2, teman-teman. Seperti itu. Islam dan gerakan politik itu kompatibel, karena Islam sendiri tidak pernah mengajarkan keharusan mendirikan negara Islam. Ya, ini benar, teman-teman. Islam tidak mengharuskan mendirikan negara Islam. Memang benar, teman-teman. Karena zamannya Nabi Muhammad juga di Islam itu tidak pernah mendirikan negara seperti itu, teman-teman. Nabi Muhammad pun dulu tidak mendirikan negara Islam, tapi mendirikan negara kosmopolit, di mana seluruh warga negara itu diperlakukan sama secara hukum, pendudukan HAM, bayar pajaknya juga sama. Itu zaman Nabi. Orang Yahudi, orang Islam, orang Kristen, semua di situ. Dan beliau melindungi kaum minoritas. Melindungi kaum minoritas. Nah sekarang ini kan ada gerakan orang, loh kita nih mayoritas, nggak boleh diam kan gitu. Tapi ada juga orang yang curiga, wah orang Islam tuh bahaya tuh mau Indonesia. Sehingga saya pernah bicara tentang keislaman dan keindonesiaan. Ada yang salah paham bahwa Indonesia mau diislamkan. Tidak, keislaman dan keindonesiaan itu adalah ketika orang berislam, itu juga sekaligus harus berindonesia. Jangan berindonesia tapi hatinya. Ini benar teman-teman. Benar. Itu Islam ya. Islamnya ya Indonesia. Sama seperti orang berkristen, ya ikutlah Indonesia. Ini jangan, seperti pidatonya Bung Karno ya. Iyalah, Pak. Ya, kalau jadi Islam jangan jadi Arab, kalau menjadi Kristen jangan menjadi Vatikan, Katolik jangan jadi Vatikan, kalau Hindu jangan jadi India dan seterusnya. Betul, Pak. Itu maka saya kata bicara Islam dan gerakan politik. Nah, saya Pak akan membuat pusat studi agama dan negara nanti di Yogyakarta yang akan membahas. Nah, ini teman-teman, Prof. Mahfud menyatakan akan membuat pusat studi negara dan agama, teman-teman. Salah ini, sehingga menjadi aliran pemikiran ini. Ambisinya menjadi aliran pemikiran di. Jadi tadi ada 2 hal ya. Tadi Prof. Mahfud akan mendirikan sekolah politik. Yang kedua barusan adalah mendirikan pusat studi negara dan agama, teman-teman. Dalam studi politik dan hukum tata negara di Indonesia yang versi Indonesia, di mana agama-agama itu memberi kontribusi terhadap kebangunan bangsa itu secara bersamaan. Sebagai satu bangsa. Saya jadi teringat dengan profesor-profesor saya waktu saya kuliah di Amerika. Mereka selalu mempunyai kesempatan untuk membuat lembaga sesuai dengan pengalaman mereka yang spesial di masyarakat. Dan ketika kembali ke kampus,
mereka diberikan ruang dan kemudian bisa melakukan kajian-kajian yang terbaru yang kemudian menciptakan sesuatu yang diwariskan pada para penerus. Betul Pak, saya akan melakukan itu. Entah seberapa hasilnya, tapi saya akan melakukan itu karena dan saya itu bisa menjadi referensi. Saya punya referensi banyak dan punya pengalaman juga banyak. Ini digabung ini. Digabung. Lalu kemudian ada juga tweet Anda tentang Ratu Lebah. Lebah dan tawon disamakan kata orang. Sengaja. Ketika ratunya membunuh satu ekor pasukannya, tentaranya, membunuh rakyatnya, lebah. Kemudian lebah-lebah itu akan bersatu membunuh ratunya. Iya Pak. Maksudnya video itu? Saya hanya ingin memberi pesan bahwa orang yang sedang merasa kuat tuh jangan merasa bahwa dia akan kuat terus. Akan dibiarkan oleh orang-orang kecil, gitu Pak. Dan dalam sejarah kehidupan manusia akan selalu. Jadi menurut Prof. Mahfud bahwa kalau ada pemimpin yang membunuh salah satu rakyatnya, ini kalau di dunia lebah ya, itu nanti rakyatnya akan marah, akan membunuh bareng-bareng pemimpinnya. Itu tadi ilustrasi itu yang disampaikan oleh Prof. Mahfud. Selalu begitu, orang selalu jatuh oleh kerumunan orang banyak yang tidak puas terhadap tata pemerintah. Kerumunan banyak orang yang tidak puas. Yang terakhir yang mungkin belum dibaca oleh Pak Renal, tweet saya yang sehari ini mentweetkan film India. Film India? Ada film India juga. Di mana seorang penjahat itu berdialog dengan polisi. Polisi mengatakan, kamu jangan jahat, negara ini harus dilindungi demi rakyat dan sebagainya. Kalau tirulah kami polisi, seperti pahlawan melindungi rakyat. Penjahatnya jawab, sama aja polisi dan penjahat. Polisi kan melindungi bosnya yang korupsi semua, katanya. Kami melindungi bos mafia. Kan sama tuh kita ini. Kamu bilang pahlawan, saya dibilang penjahat, tapi sama-sama untuk orang jahat, katanya. kata sini. Ini ada film dari India. Mengatakan ini jangan-jangan ini sama dengan kita. Polisi merasa membela rakyat, tapi sebenarnya dia melayani satu kepentingan. Sama dengan. Nah ini teman-teman, ini seharusnya Prof. Mahfud tidak usah kira-kira karena Prof. Mahfud pernah menjadi Menko Polhukam. Jadi kalau bisa nanti kita tanya ke Prof. Mahfud, apakah punya data bahwa ini dari kepolisian, anggota-anggota kepolisian di bawah ini itu melindungi bosnya yang mafia. Menurut Prof. Mahfud seperti itu. Penjahat dia bekerja pada bos mafia ini, kerja apa saja distor ke dia dapat gaji kan gitu. Nah ini sindiran, jangan sampai polisi atau TNI atau ASN atau apapun lah ya. Gini, bekerja, pokoknya saya laksanakan perintah atas ini. Padahal kelompok koruptor. Betul teman-teman. Betul. Hasil korupsi menjarah harta rakyat. Nah, seharusnya teman-teman untuk menghindari hal tersebut, saat beliau Prof. Mahfud ini menjadi Menko Polhukam, seharusnya bisa melakukan langkah-langkah yang bisa mencegah hal ini terjadi, teman-teman. Seharusnya seperti itu Prof. Mahfud. Nah ini menarik ini. Saya suka bikin Twitter dari yang bersifat reflektif. Dari reflektif seperti itu. Ya kita harapkan pemimpin kita yang nanti dilantik ini bisa menjalankan misi itu. Amin. Ada kalanya ada orang juga yang pernah mengalami masa lalu yang kelam, tapi bisa juga dia menebus di akhir hidupnya. Sebagai sumbangsi bagi negaranya. Ya mudah-mudahan. Mudah-mudahan siapapun pemerintahnya supaya menyadari ujung perjalanan semakin dekat, hidup itu semakin dekat. Mudah-mudahan nih diperhatikan untuk memperbaiki bangsa dan negara dari sisa masa hidup yang tersedia. Lalu kemudian juga Anda belum lama ini melakukan Nobar, film dokumenter Exil. Iya, Exil. Apa pendapat Anda tentang film itu? Nih, Pak Mahfud menonton film dokumenter Exil. Bagus ya, di negara ini. Jadi begini, film Exil itu adalah satu tragedi kemanusiaan. Cerita tentang tragedi kemanusiaan di mana pada tahun 65 ketika terjadi peristiwa yang oleh pemerintah Orde Baru disebut G30 SPKI. Tapi oleh Bung Karno disebut gestok, apapun namanya, tapi peristiwa 65. Ini film tentang G30 SPKI. Orang di luar negeri yang pada waktu itu disekolahkan. Ya, mereka sudah berangkat di sana. Iya, pas mau pulang nggak boleh. Nggak bisa, paspor mereka dicabut. Paspor dicabut karena apa? Karena tidak menyatakan mengutuk Bung Karno pada waktu itu. Oke. Puluhan tahun setiap ngurus paspor tidak direspon. Baru di era reformasi mulai direspon, tapi tidak jalan. Nah, sesudah saya di sana,
ya saya di sana nih di Menko Polhukam. Sudah Menko Polhukam. Ya. Jadi saya selesaikan urusan pelanggaran HAM masa lalu ini. Kita mulai dari korbannya dulu nih selesaikan. Masih ada 144 orang, Pak. Itu korban tahun 65 di sana. Dan mereka dulu orang pintar-pintar, Pak. Yang masih tinggal di luar negeri dan tidak berani pulang. Tidak boleh pulang. Tidak bisa pulang. Tidak bisa pulang. Nah, ketika reformasi mulai disentuh, tetapi tidak ada tindak lanjut. Baru saya datangi mereka, yuk siapa yang mau pulang-pulang. Itu tidak mendapat resistensi dari kalangan tentara yang tentara-tentara yang muda-muda. Enggak. Tidak ada lagi ya. Tidak ada lagi ya. Yang tua-tua pun tidak, karena saya katakan pelaku G30S itu sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Yang bisa dimintai tanggung jawab hukum. Tidak ada. Ini saya jadi teringat dengan sebuah proyek sosial yang kami bangun di Pulau Buru. Pulau Buru ya. Di Pulau Buru. Ya, kami cukup lama di Pulau Buru dan bertemu dengan ex-Tapol yang pada saat itu sudah berumur lanjut, dan tahun 1979 ketika semua dilepas oleh Soeharto tahanan itu, tapi sebagian di antara mereka tidak berani pulang. Tidak berani pulang ke Pulau Jawa. Iya. Sebagian besar orang Jawa dan Bali. Ya. Waktu saya bertemu mereka mengelola sawah, ada yang menjadi tabib, ya, sinse dan sebagainya. Saya tanya, Bapak PKI? Dia bilang, itu yang saya bingung. Saya ditangkap itu ketika saya lagi nonton PKI katanya ditangkap. Lalu kemudian saya ditarik dan dimasukin ke dalam mobil tentara dan saya diinterogasi, keluarga saya kebingungan, dan setelah diinterogasi berhari-hari tidak ditemukan kasusnya. Lantas pertanyaannya adalah, apa pekerjaanmu? Tani. Dan langsunglah kemudian interrogatornya mengatakan, lah itu kamu katanya. Barisan tani. Petani itu dianggapnya PKI. Ya. Oh, oke. Kami menemukan ada orang-orang yang terkriminalisasi. Jadi zaman dulu pernah sempat ada petani dituduh menjadi PKI, teman-teman. Ditangkap karena bernama Pak Karno. Ya. Begitu menyesakkan dada kalau kita bertemu dengan orang-orang tua itu di Pulau Buru. Ya. Saya kira beberapa di antaranya masih ada, tapi makin sedikit saya kira. Ya. Bisa dibayangkan, dari Pulau Buru saja mereka tidak berani pulang ke Pulau Jawa atau Bali. Ya. Yang luar negeri juga gitu, Pak. Ya. Ini mungkin perlu ditekankan. Orang seperti Pak Habibie kan orang menjadi korban seperti itu. Dulu kan tidak boleh pulang dia. Dia sekolah ke Jerman, tahun 62 lulus masternya, langsung ke S3, tahun 65 lulus doktornya dengan summa cum laude. Pak Habibie waktu itu? Pak Habibie, mau pulang tidak boleh, karena dia disekolahkan oleh Bung Karno di situ. Oh. Baru Pak Harto tahun 74 datang ke Jerman, ketemu Habibie, kenal. Rudi, kamu kok ada di sini? Ya cerita dia, saya tidak boleh pulang. Saya dituduh PKI macam-macam, ayo pulang. Diajak pulang bisa jadi presiden. Karena itu orang pintar-pintar, Pak, yang disekolahkan di situ. Sangat merisaukan ya, perilaku bangsa kita yang masih seperti, mudah-mudahan ke depan tidak terjadi lagi, Prof. Mahfud ya. Lantas kemudian juga Anda juga pernah menulis di Twitter, ya, ilmu tanpa moral dan etika itu merusak. Ya. Iya, Pak, iya. Ya, ini benar teman-teman, ilmu tanpa etika dan moral akan merusak. Ilmu termasuk ilmu hukum, terutama malahan ilmu hukum itu sudah lepas dari sukmanya. Nah ini benar, nilai kepakaran melampaui nilai kesarjanaan. Iman kalau bagi orang beragama gitu. Nah sekarang orang hanya menggunakan akal semata, sehingga ilmu itu menjadi akal-akalan, bukan lagi bisikan nurani untuk menegakkan kebenaran. Ilmu menjadi akal-akalan, bukan menjadi bisikan nurani. Di dunia penegakan hukum, hukum itu hanya dipakai sebagai logika, teknik, seni untuk menafsirkan pasal. Tapi sukmanya yaitu moral, keadilan, kemanusiaan itu sudah lepas dari itu semua. Sehingga yang dicari menang, bukan benar. Kita juga menyaksikan sekarang ada fenomena the death of expertise. Ya, matinya kepakaran. Iya, matinya kepakaran. Saya menyaksikan kawan-kawan saya para guru besar berorasi. Mereka adalah orang-orang yang di kalangan kami para akademisi adalah orang-orang terpandang. Ya. Mereka berilmu tetapi juga punya etika dan juga moralnya luar biasa, integritas mereka luar biasa. Mereka sudah bersuara, saut menyaut dari satu kampus ke kampus yang lain. Tapi ternyata juga tidak didengarkan, Pak Mahfud, karena the death of expertise. Iya, ya itulah yang. Ya ini yang kemarin yang dibilang ini Prof. Leonard Ghazali adalah suara-suara dari guru besar sebelum Pilpres kemarin. Dengan bahasa lain, sekarang ilmu dan keahlian itu sudah
terlepas di dalam prakteknya dengan sukma ilmu itu sendiri, yaitu moral dan etika. Sudah tidak ada sekarang. Nah ini yang menurut saya ke depannya sangat berbahaya, Pak. Sangat berbahaya. Bagi bangsa kita. Bisa saja suatu saat negara, bangsa ini dijual ke orang lain. Ya, dapat. Ya ini benar teman-teman. Kalau kita tidak hati-hati, negara kita bisa dijual ke negara lain, teman-teman. Karena dari yang kami ketahui, hutang Indonesia ini sudah 8.200 triliun, teman-teman. 8.200 triliun. Sementara APBN kita hanya sekitar 3.000 triliun. Ya, kalau kita bisa hitung, teman-teman, negara kita ini di off selama berapa ini berarti? 2,5 tahun, teman-teman. Tanpa ada gaji PNS dan lain-lain, itu baru bisa lunas hutang kita, teman-teman. Keuntungan sudah siapapun, urus nih negara, ambil nih negara, bisa terjadi. Kalau etika moral yang berbasis nasionalisme atau menjadi basis nasionalisme kita tidak dipelihara. Ya, ini memang sangat mengkhawatirkan. Jadi kisah para penjajah mengatakan bahwa katanya negara yang paling gampang dijajah itu adalah negara yang ketika mereka masuk ke negara itu, penjaganya semua dapat dibayar. Sehingga kemudian setelah itu ya negara itu bisa dibeli semuanya. Iya, betul. Kan kalau terjadi. Setuju. Ini menurut Prof. Kasali bahwa kritik itu ada saja. Negara yang paling mudah dijajah adalah negara yang penjabatnya mudah dibayar. Mencari akal untuk menjawab gitu aja. Ya. Tapi tidak oleh bisikan moral. Betul ini teman-teman, betul. Pak Mahfud, Anda sudah bertemu dengan Ibu Mega? Sudah, sebelum ke sini nih. Ya. Makanya tadi saya agak terlambat, saya bertemu dengan Bu Mega. Ada pesan yang disampaikan Ibu Mega atau apa yang Anda tangkap dari persoalan yang dihadapi oleh bangsa ini? Bu Mega tadi mengatakan, Pak Mahfud, perkembangan ini kita ikuti terus, tapi Pak Mahfud saya harapkan terus ini masalah penegakan hukum, pemberantasan korupsi, kemudian pelanggaran HAM ini menjadi masalah bangsa kita sekarang. Apapun hasilnya, nanti perjalanan pemilu itu Pak Mahfud harus berjuang ambil bagian ini. Ganjar, sama Pak Ganjar tadi. Pak Ganjar, tolong ini Mas. Nah ini yang kita lihat, yang kita cermati teman-teman. Ini menurut Ibu Megawati, Prof. Mahfud ini harus tetap bisa menegakkan hukum, memberantas korupsi, dan menegakkan HAM. Nah, itu padahal sebelum menjadi cawapres, Prof. Mahfud ini sudah ada di pemerintahan, jadi menjadi Menko Polhukam. Nah, itu kalau pesannya dari Bu Megawati atau gimana? Ini kan yang jelas sudah cawapresnya kan sudah Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nah, nanti akan gimana ini kelanjutannya, Prof. Mahfud? Akan menjadi Menko Polhukam lagi atau gimana ini? Masalah ekonomi kerakyatan dan sebagainya, itu Pak Ganjar himpun tokoh-tokoh ini untuk memberi arah baru terhadap perjalanan bangsa kita. Jadi tetap konsisten di bidang penegakan hukum dan HAM ini, serta demokrasi. Baik, Pak Mahfud, terakhir barangkali apa pesan Pak Mahfud kepada masyarakat Indonesia, terutama kepada mereka yang telah memilih Anda berjuang, ya, dan walaupun kita menyaksikan seperti ini, walaupun masyarakat berkata kecurangan marak di mana-mana, politisasi bansos dan segalanya yang sudah kita sering dengar, tentu kita tidak pada waktunya harus terus kita harus maju ke depan, kita harus move on, kita harus melakukan sesuatu yang lebih besar lagi. Banyak hal ke depan yang menarik. Tadi ada sebutkan bahwa di pemerintahan yang buruk sekalipun pasti ada orang baik, dan sebaliknya di pemerintahan yang baik sekalipun ada begundal-begundalnya di sana. Ya, ini benar ini. Tapi kalau bisa kita harus milih yang kedua, teman-teman. Pemerintahan yang baik yang harus kita ciptakan, walaupun ada yang buruknya, tapi harus sedikit, teman-teman. Itu negara akan bisa efektif, efisien, dan transparan. Akhirnya kesejahteraan rakyat terpenuhi, teman-teman. Lah kalau negaranya banyak yang buruk, gimana, teman-teman? Gimana kalau negaranya buruk? Akhirnya hutang kita bertambah, harga-harga bahan naik, penegakan hukum semakin tidak jelas. Seperti itu, teman-teman. Apa pesan yang bisa disampaikan? Pesan pertama saya ingin menyampaikan dari perasaan yang tulus dari dalam hati, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama yang paham dan ikut memilih saya. Seumpama pun sampai tahap ini
masih belum berhasil dan mungkin akan menghadapi kesulitan-kesulitan ke depan, saya mengajak perjuangan jangan berhenti di sini. Karena hidup itu selalu berjalan dan suatu saat pasti ada cekungan-cekungan. Itu ya, di mana kita mungkin bisa berhenti lalu berjalan lagi dan seterusnya. Yang penting cintai negara dan bangsa ini dengan sepenuh hati. Ya, betul. Pernah lelah. Setuju teman-teman. Kami dari partai ini juga mencintai negara ini, teman-teman. Makanya kami negara Indonesia ini akan menyelenggarakan pendidikan politik yang merdeka, bersatu dan berdaulat sebagai milik kita bersama. Itu aja. Indah sekali ya. Jadi jangan pernah lelah mencintai bangsa ini, negara ini. Baik. Apakah sudah saatnya kita mengucapkan selamat kepada Prabowo? Kalau menurut saya belum. Karena kepastiannya itu nanti sesudah menurut Konstitusi Prof. Mahfud untuk mengucapkan selamat menunggu Mahkamah Konstitusi mengetuk palu, teman-teman. Mengetuk palu dulu dong. Biar rakyat juga tahu bisa menyaksikan apa yang sebenarnya terjadi ya, dan itu adalah fakta-fakta yang menarik yang perlu menjadi pelajaran bagi bangsa ini. Terhukum tata negaranya itu dilihat dulu. Baru nanti kalau memang harus itu keputusannya ya sebagai anak bangsa kita harus berjiwa besar. Ya. Jadi Prof. Mahfud katanya ada yang mengatakan begini, betul. Bangsa itu bukanlah main sepak bola yang selesai 2 kali 45 menit. Ya. Nah, selesai, setelah itu ketahuan siapa pemenangnya dan siapa yang kalah. Membangun bangsa itu pada dasarnya adalah suatu proses jangka panjang dan itu adalah proses edukasi kepada publik. Ya, bukan hanya tentang bagaimana seorang pemenang merayakan kemenangannya, tapi juga mereka yang mengikuti kontestasi itu. Nah, dan itu menjadi tugas partai politik, teman-teman, seharusnya edukasi kepada publik tentang pendidikan politik. Bisa turut memberi kontribusi bagi bangsanya. Apakah itu suatu evaluasi, apakah itu suatu proses yang menjadi pendewasaan bagi bangsa itu dan meletakkan sendi-sendi yang lebih baik ke depan. Di dalam ajaran pesantren ada dalil usul fikih namanya. Mala yudroku kulluhu la yudroku juluhu. Kalau kamu tidak bisa ambil seluruhnya apa yang kamu inginkan, ambil yang bisa kamu ambil. Kalau kamu kalah di dalam satu pertarungan tidak bisa jadi ini, kamu ambil peran lain yang ada di situ. Itu dalil usul fikih, Pak. Di pesantren. Oleh sebab itu orang-orang lulusan ini menurut Prof. Mahfud seperti itu. Ya selesai. Kalau kamu tidak mendapatkan semuanya, kamu mengambil bagian yang terus berperan yang kamu inginkan, gitu aja. The bend of the road is not the end of the road, unless you fail to turn the road. Kurang lebih begitu ya. Iya, betul. Jadi kalau kita melihat jalan berliku, bukan berarti jalan yang menikung itu adalah akhir perjalanan, kecuali kita sendiri yang salah mengemudikan kendaraan kita sehingga kemudian kita terpelanting di sana. Ya. Jadi ada ambil peran lain yang lebih baik lagi. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Sehat selalu dan stay relevant. Ya, begitu teman-teman videonya. Jadi kalau ini menyimpulkan sedikit, kalau kami dari Partai X, yaitu kami akan tetap menyelenggarakan pendidikan politik, teman-teman. Karena itu adalah tugas partai politik. Sesuai dengan amanat undang-undang partai politik. Yaitu pasal 11 Undang-Undang Partai Politik mengatakan seperti itu, teman-teman. Setelah kita menjalankan pendidikan politik, yang akan kami lakukan yaitu kita harus bisa membedakan antara kepala negara dan kepala pemerintah, teman-teman. Karena memang unsur negara adalah 3 unsur, yaitu negara terdiri dari wilayah, rakyat, dan pemerintah. Jadi pemerintah ini adalah di dalamnya negara, teman-teman. Nah, kalau negara ini adalah bentuknya ini abstrak, nah, kalau yang lainnya ini, wilayah, rakyat, dan pemerintah, ini bentuknya bukan abstrak, teman-teman. Itu bentuknya ada bentuknya, teman-teman. Nah, seperti itu. Kalau ini bisa kita benahi, teman-teman, ada pembeda antara kepala negara dan kepala pemerintahan, lah, paling tidak seperti Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, nah, itu akan lebih efektif, teman-teman, negara ini mencapai tujuannya. Kalau kami dari Partai X, kami yakin, teman-teman, 10 tahun kita benahi pendidikan politik, kita benahi ini negara dan pemerintah pengertiannya, nah, kita akan menjadi negara
nomor 1 di dunia, teman-teman. Seperti itu dari kami Partai X, semoga bermanfaat. Terima kasih, teman-teman.